Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari kita lanjutkan belajar matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, Bu Leli ingin mereview kembali apa saja bentuk-bentuk pecahan yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat? Yang pertama, bentuk pecahan adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa murni. Pecahan biasa murni adalah pecahan dengan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa tidak murni apabila nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Itu adalah bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan yang dalam penulisannya terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Ya. Yang ketiga adalah pecahan desimal, ditandai dengan adanya tanda desimal yaitu koma. Dan ada lagi yang keempat yang ternyata dipelajari di kelas 4, yaitu bentuk pecahan persen. Bentuk pecahan persen ditandai dengan simbol persen. Simbol persen artinya per 100. Ya. Simbol persen ditandai dengan penyebut yang bernilai 100, 2 per 100, 3 per 100, 4 per 100, dan seterusnya. Selanjutnya silakan simak cara-cara mengubah bentuk pecahan. Mengubah pecahan atau mengubah bentuk-bentuk pecahan. Pertama kita pelajari adalah mengubah pecahan campuran, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak masih ingat apa pecahan campuran? Seperti yang kita bahas kemarin, pecahan campuran itu adalah pecahan yang dituliskan atau pecahan yang bentuknya adalah bilangan bulat dan pecahan. Contohnya seperti angka berikut. Ada bilangan bulat 2 dan bilangan pecahan 5 per 15. Ada bilangan bulat 2 dan bilangan pecahan 5 per 15. Ini adalah salah satu bentuk pecahan campuran. Bagaimana pecahan 2, 5 per 15 jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa? Perhatikan tanda panah berikut. Bilangan bulat 2 dikalikan dengan penyebut, yaitu 15. 2 kali 15, 30. Hasil ini, 30 ini ditambahkan dengan pembilang, yaitu 5. Maka 30 ditambah 5 hasilnya adalah 35 per 15. Penyebutnya tetap 15. Boleh ulang. Kalikan bilangan bulat dengan penyebut 2 kali 15. Hasilnya 30 ditambahkan dengan pembilang, yaitu 5. Maka 30 ditambah 5 hasilnya 35 per 15. Penyebutnya tidak berubah. Bisa disingkat dengan langkah-langkah berikut. Kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Langkah kedua, tambahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang. Bisa dipahami anak-anak? Nah, baik anak-anak, coba perhatikan penjelasan Bu Leli di papan tulis. Misalnya Bu Leli punya pecahan campuran 2, 3 per 4. Perlu diketahui bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat 2 dan pecahan murni. Pecahan murni terjadi apabila nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Baik anak-anak, kemudian bagaimana cara kita mengubah pecahan campuran 2, 3 per 4 menjadi pecahan biasa? Langkah yang pertama adalah dengan mencari pembilangnya. Bagaimana cara mencari pembilangnya?
pembilangnya adalah yang pertama mengalikan bilangan bulat 2 dengan penyebut 4. 2 kali 4. Kita tulis ya, buka kurung. 2 kali 4, tutup kurung. Setelah dijumlahkan, setelah dikalikan 2 kali 4, hasilnya ditambahkan ke pembilang. Ditambah 3. Ditambah 3. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya adalah sama, yaitu 4. Maka kita hitung 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 2 kali 4 berapa kemarin hafalan? 8. 8 ditambah 3. 8 ditambah 3 berapa? 11. 11 per 4 penyebutnya. Maka bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2, 3/4 adalah 11 per 4. Mulai dilanjutkan. Yang kedua adalah mengubah pecahan biasa tak murni menjadi pecahan campuran. Apa yang dimaksud pecahan biasa tak murni? Kemarin sudah kita bahas bahwa pecahan biasa tak murni adalah apabila pembilang besarnya atau nilainya lebih besar dari penyebut. Pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut maka disebut pecahan biasa tak murni. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa tak murni menjadi pecahan campuran? Kita perhatikan di kolom langkah dulu anak-anak. Yang pertama, bisa sambil dilihat pecahan di sampingnya. Bu Lali punya pecahan 8/6. 8/6. Maka langkah untuk mengubahnya menjadi 1/2/6 adalah sebagai berikut. Silakan perhatikan kolom langkah. Pembagian 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1, sisa 2. Saya ulangi, 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1, sisa 2. Coba sambil dihitung jarinya, 8 dibagi 6 hasilnya kan 1, masih sisa 2 anak-anak, ya kan? Kemudian langkah kedua adalah tuliskan 1 sebagai bilangan bulat, 1. 2 sebagai pembilang, 2 sisanya tadi dijadikan sebagai pembilang, dan 6 tetap sebagai penyebut. Maka bisa dituliskan dengan 1, 2/6. Saya ulangi, langkah kedua adalah tulislah hasil pembagiannya adalah 1 sebagai bilangan bulat dan sisanya 2 sebagai pembilang dan 6 tetap sebagai penyebut. Kalau angka atau pecahannya lebih besar, maka anak-anak bisa memakai pembagian itu dengan cara porogapit. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika visit home atau ketika pembelajaran sudah bisa dilakukan secara offline atau bertatap muka. Perhatikan contoh berikut. Apabila Bu Lali punya pecahan biasa 7/2, kira-kira bagaimana dan berapa hasilnya ketika 7/2 kita ubah menjadi pecahan campuran? Maka caranya adalah silakan membagi 7 dengan 2. Coba jadinya 7. 7 dibagi 2 berapa? 1, 2, 3. Sisa 1. Maka yang 3, 1, 2, 3 ini ditulis di sini sebagai bilangan bulatnya. 1 sisanya tadi ditulis sebagai pembilang. Penyebutnya adalah sama, yaitu 2. Saya ulang ya. 7 dibagi 2, 1, 2, 3. 3 ditulis sebagai bilangan bulat. 1 sisanya ditulis sebagai pembilang dan penyebutnya sama, 2. Bisa dipahami? Nah, bisa dituliskan dengan simbol seperti ini anak-anak ya. Jadi penulisannya adalah hasil, maksudnya
maksudnya di sini hasil adalah hasil pembagiannya. 7 dibagi 6 tadi hasilnya 3. Ya, hasil. Kemudian sisanya diletakkan di atas atau di posisi pembilang. Sisanya tadi 1. Kemudian penyebutnya adalah sama, yaitu 6 dan 6. Bisa dipahami ya? Selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang sudah diberikan untuk latihan dan melihat sejauh mana anak-anak memahami cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya pecahan campuran ke pecahan biasa. Salam mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.